Hari ini ke KPA kah? Mau ngapain bang? Iya, hari ini terima kasih dulu sebelumnya ya. Hari ini kami dari Raiden Anoman Partners resmi melaporkan ke KPK atas kasus UMKM ini berkaitan dengan Pak Sanjay, istrinya, dan semua keluarga-keluarganya yang disebutkan. Dasar kami apa saja? Satu, ada bukti-bukti transfer. Ya, ada dugaan penggelapan pajak segala macam. Pertama itu. Yang kedua, ada dugaan keras melakukan penyuapan dalam proses penegakan hukum dari proses BAP hingga putusan. Dari mana kita mendapatkan ini? Dari pernyataan atau keterangan atau pengakuan dari Profesor Dr. Elsa Sharif sendiri yang ditayangkan di beberapa media termasuk media-media lah ya. Nah, itu tadi makanya saya buat laporan mewakili kantor kami, sudah diterima KPK juga. Oke. Oke. Ya, dugaan penyuapan, dugaan pemerasan. Oke, bang. Tadi abang bilang yang dinyatakan oleh Prof. Elsa Sharif sendiri. Dugaan penyuapannya seperti apa yang dilontarkan sama Prof. Elsa ini? Ya, di pernyataan itu kan sangat jelas, ya, sangat terang benderang bahwa bagaimana mereka saat itu mengatur tentang BAP agar tidak saling memberatkan, kan begitu ya. Yang seharusnya kata Prof. Elsa, Sanjay, istrinya dan lain-lain keluarganya ini masuk. Bahkan Sanjay ini residivis lagi, bisa sangat memberatkan. Lalu bagaimana Bu Elsa mengatakan di dalam pengakuannya itu ini skema Ponzi, lalu dia atur. Nah, lalu dia panggil ini ya, lalu di menit ke 10 lewat 24 detik itu, bagaimana penyidikan pembuatan BAP itu dari Surabaya dipanggil ke rumahnya. Dan ada foto-fotonya. Tadi kami lampirkan juga foto-foto itu. Yang kita laporkan ada 3 sejauh ini. Ada Prof. Elsa, Prof. Vidi, dan Dr. Farhad Abbas. Mohon maaf, saya kurang hafal namanya. Oke, jadi itu Mbak. BAP bolehkah dilakukan di rumah bang? Untuk BAP sendiri? Iya, kalau itu TKP-nya nggak apa-apa. Kalau di sana TKP-nya. Kalau di Menteng TKP kan begini ya, saya mendengarkan video itu berkali-kali bahwa dia katakan BAP itu dibuat di sini, ya di sini, di mana, di rumahnya, dan keterangan itu dikuatkan dengan bukti foto, keterangan foto yang saya dapat, ya bagaimana di rumah mereka rapat, ada segala macam itu orang-orang yang dimaksud. Jadi dari Surabaya seorang tersangka dibawa ke yang bukan TKP-nya. Lalu dibuat BAP di situ. Tujuannya apa? Untuk meringankan sehingga bisa bebas. Ini saya kutip pernyataan dari atau keterangan atau pengakuan dari Ibu Elsa yang menjadi lawyernya saat itu. Katanya kan gitu. Gitu. Ada negara yang dirugikan, ada nggak bang? Jadi korupsi itu kan bukan hanya sekedar merugikan uang negara, ya, tapi penyuapan terhadap aparat negara itu bagian yang harus ditangani korupsi. Itu juga tadi yang kita diskusikan di dalam, dan pihak KPK menerima dengan sangat baik dan benar. Oke. Nilai penyuapannya bang, kalau boleh tahu? Kalau untuk nilainya, ya saya tidak mau terlalu masuk ke dalam karena spesifiknya mungkin ada transfer 5 miliar ke siapa kan gitu kan. Itu kan sudah pernah juga disampaikan segala macam lah itu. Selain itu ingin kami sampaikan, sehabis ini kami juga akan membuat laporan ke imigrasi untuk mencekal berpergian ke luar negeri Sanjay atau Kamal Teracan atau Pak Sanjay juga, termasuk istrinya dan termasuk seluruh keluarganya yang ada di proses saat itu. Kami punya semua datanya. Tapi kan abang saat ini posisi sebagai lawyer dari Sanjay ya bang? Saat ini kita berada atas perintah hukum. Barang siapa yang mengetahui segala macam itu,
kan perintah undang-undang negara kita begitu. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka sudah menjadi kewajiban kita setiap orang negara ini. Lalu kita juga kan bagian dari lawyernya masyarakat. Jadi ada semua yang akan pegang. Nah, tujuannya apa? Bukan untuk membenjarakan Pak Sanjay kalau dia nggak bersalah. Kalau memang dia harus dia diperas, ya katakan aja nanti jadi bagaimana proses uang itu, kan begitu. Atau dia seperti awal wawancara saya, apakah dia bagian dari ini dan keluarganya? Nanti biarkan penegak hukum, dan kami akan terus follow up ini. Terus akan kami follow up, dan kami akan menyurati seluruh, kan surat ini juga kami tembuskan kepada Mabes Polri, Kementerian Penegakan Hukum. Kami tembuskan semuanya. Tujuannya apa? Agar ada proses. Jadi pernyataan itu atau keterangan itu atau pengakuan itu dalam hukum pidana yang dibuat oleh ibu itu dan ditayangkan dengan izinnya juga dalam hukum pidana itu salah satu ya yang sangat membuat seseorang itu bisa ditetapkan jadi tersangka. Mungkin Oke, dalam artian di sini Bu Elsa Sharif membongkar apa yang dia lakukan, cara-caranya sendiri ya Bang ya, untuk melindungi kliennya. ya, jadi kan sama-sama kita ketahui lawyer itu bekerja melindungi hak hukum orang yang dia bela, tapi bukan dengan cara melanggar hukum. Itu yang bahaya sebenarnya. Saya jadi ingat salah satu postulat putusan hakim yang mengatakan res judicata pro veritate accipitur e habentur. Di Indonesia orang keliru menafsirkan ini. Jadi selalu dianggap putusan hakim itu selalu dianggap benar. Padahal historis yang diceritakan di balik ini, ya, dicatat oleh Thierry de Baye tahun 1764. Ya, dia mengatakan pada zaman kerajaan Raja Dionisio bahwa satu putusan hakim lahir dari proses yang jahat, sogok menyogok, suap menyuap. Karena mereka punya kekuasaan, maka putusan itu harus dianggap benar. Jadi ini kekeliruan kita. Putusan itu menjadi berantakan, jadi rusak hukum itu. Nah, kita menduga keras berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, ada proses penegakan hukum yang sangat buruk, bahkan melanggar hukum dengan cara sogok, suap menyuap. Begitu, Mbak. Sip, langkah selanjutnya mau ke imigrasi ya Bang? Imigrasi untuk membuat cekalan terhadap Pak Sanjay juga dan istrinya dan keluarganya. Oke. Jadi dia juga akan kita, kalau memang dia salah, kami tidak mau melindungi. Sekalipun kita tidak dibayar atau tidak dididik untuk melindungi kejahatan. Mungkin itu. Oke.